Halo sahabat, apa kabar dan salam sehat untuk kita semua tentunya ya. Kembali kita bertemu di minggu ini dan kita akan membawa sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu dalam situasi seperti sekarang. Kita lari atau menghadapinya. Oke, saksikan video ini sampai tuntas dan dapatkan wisdomnya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita tahu ya, dalam situasi seperti ini semua orang teriak, semua orang mengeluh dan semua orang meratap ya. Bahkan sebagian orang mencoba melarikan diri dengan cara yang ekstrim ya, seperti kita minggu lalu mungkin saya singgung ya, sebagian orang sudah membunuh diri dan saya baru kemarin dengar ada juga berita-berita di luar negeri seperti Jepang juga tinggi ya, situasi stres kayak begini sampai bunuh diri begitu ya. Nah, teman-teman harusnya kita bagaimana? Iya kan? Kalau kita melihat masalah ini entahkah sampai kapan berakhir. Semakin hari kita mendengar berita-berita yang kita terima ya, persoalan semakin sulit ya, persoalan bukannya semakin selesai tapi tampak semakin hari semakin menakutkan gitu. Bagaimana caranya sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Melarikan diri? Sanggupkah kita melarikan diri? Lalu kita mencoba meminta pertolongan kepada siapa? Ya. Sekarang dari anak kecil berharap pertolongan kepada orang tua. Lalu orang tua mau, ya warga biasa meminta perhatian dan pertolongan, berharap pertolongan dari pemerintah tentunya, ya. Dan secara hierarki terus diharapkan sebuah pertolongan seperti itu. Namun sebagian orang pun mulai putus asa karena tidak mendapatkan pertolongan yang sebagaimana diharapkan. Dan kita tahu akhirnya yang seperti saya ceritakan ya, mereka mengambil langkah-langkah pintas begitu ya, dengan cara mengakhiri hidupnya daripada menghadapinya. Oke, teman-teman menarik. Lalu bagaimana sebetulnya ya sebagai kita orang yang memiliki wisdom gitu ya untuk menghadapi hidup seperti ini? Bagaimana caranya? Sebab sekarang saat ini dengan duit kita sudah nggak bisa ya. Sebagaimana minggu lalu saya sudah katakan, teman-teman bisa nonton video-video sebelumnya itu di kanan atas yang ada huruf I gitu ya, teman-teman klik ya tentang wisdom sebelumnya. Nah, kita coba lihat ya, apa sih yang kita bisa untuk cari way out-nya. Duit tak berdaya juga kondisi sekarang. Terus apalagi? Harta aset, wah lebih masalah, nggak bisa dijual. Banyak orang menyatakan bankrupt, ya, menyatakan kolaps di hadapan kreditornya, yaitu bank-bank yang dia pinjam uang sebagai pengusaha begitu biasanya. Ya. Nah, sehingga kali ini yang stres bukan orang yang merasa dirinya melarat, tapi konglomerat pun tambah stres gitu ya, utangnya banyak begitu, tanggungannya juga besar begitu. Nah, sehingga kemarin-kemarin kita ngomong dengan beberapa pengusaha, mereka mengatakan sekarang mau siapa lagi yang bisa diandalkan. Karyawan mungkin mengharapkan kita lah, kita sendiri lebih susah dari dia saat ini gitu loh ya, daripada karyawan. Nah, sehingga kita melihat bahwa hampir rasanya itu tidak ada jalan keluar. Lalu bagaimana sih dengan demikian kita menghadapinya? Saya mengutip sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu dari Raja Sulaiman lagi ya, yang kita tahu seorang yang penuh hikmat ya, dimana dia dapatkan hikmat dari penciptanya yang selalu tiap hari dia minta. Teman-teman begini, hal ini kelihatan mungkin seringkali kita anggap remeh dan kita dengar begitu-begitu saja. Coba teman-teman renungkan baik-baik. Dia katakan apa? Ya, dia katakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Dan semangat yang patah, dia ngomong begini lengkapnya, hati yang gembira adalah obat, tetapi katanya ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, saudara, kalau kita terus hidup di dalam kekhawatiran dan keluhan, maka sumsum kita menjadi lesu, benar ya? Ini medis ya. Jadi seringkali ya kita melihat survei menunjukkan, kalau tidak salah saya pernah dengar presiden kita juga pernah ngomong ya, bahwa sebetulnya jauh lebih berbahaya adalah ketakutan, kekhawatiran itu sendiri daripada persoalan yang sebenarnya gitu ya. Nah, benar juga teman-teman ya.
Saya pernah berapa waktu lalu waktu itu ya seminggu sebelumnya saya sempat ngopi sama teman gitu ya, teman. Berapa ya seminggu setelahnya itu saya dengar dia kena COVID gitu ya, positif gitu. Lalu gimana? Saya muncul ketakutan, berapa malam nggak bisa tidur. Sampai apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya saya pikir saya juga kena COVID begitu. Jadi saya lari ke rumah sakit waktu itu ya, masih ada rumah sakit dulu kan, belum begitu parah di awal-awal ya. Saya lari ke rumah sakit dan rumah sakit ngomong, kalau COVID kita nggak terima loh ya. Saya bilang apa-apa, cek aja yang penting. Setelah dicek ternyata semua bersih teman-teman, jadi saya yang negatif ya, nggak kena gitu. Nah, apa yang terjadi? Padahal saya udah lemes itu ya, sampai di sana ternyata ketika dokternya mengatakan ini semua bersih, langsung itu semangatnya naik tuh ya. Langsung merasa pulih itu ya, udah bisa telepon teman, gurau-gurau lah dan sebagainya ya. Nah, ini satu hal, dan survei juga menunjukkan teman-teman itu banyak orang kena penyakit terutama pandemi COVID ini ya. Yang diserang itu hal pertama itu sebenarnya psikologi kita sebetulnya. Mental kita dihantam. Sebenarnya penyakit itu tidak separah yang kita pikirkan. Tapi karena itu kita sudah dibuat down begitu ya. Nah, itu mengurangi imunitas katanya lebih dari 50% loh. Coba teman-teman ya. Berarti pikirkan, kalau imun kita drop teman-teman, itu obat-obatan akan agak sulit menaikkan kita. Makanya seorang medis yang bijak, dia akan selalu mengatakan, ayo semangat, jangan khawatir, jangan takut. Nah, ini penting teman-teman. Nah, saya kadang-kadang ya, bener loh, saya kadang-kadang baru mau coba tes saja antigen. Itu belum dites, saya punya itu kaki udah mulai bergetar dulu loh ya. Ya, kalau lihat hasilnya, karena saya suka sekarang udah tes sendiri, nggak berani ke tempat umum ya. Tes sendiri itu kita sambil lihat hasil, nggak berani langsung lihat loh, pelan-pelan ngintip gitu ya. Iya teman-teman, itu hati sudah dihantam, sudah di down dulu ya. Sebenarnya tidak sakit, akhirnya jadi sakit. Imunitas langsung turun kan. Oke. Nah, sehingga benar teman-teman ya, kita buktikan bahwa akhirnya saya dengar beberapa orang mencoba ketika dia dirawat ya, terus dia semangat, dia happy, dan akhirnya dia cepat pulih dibandingkan orang yang terus khawatir, banyak ngeluh dan sebagainya ya, dan akhirnya malah banyak nggak tertolong. Oke. Lalu dia ngomong begini, semangat yang patah. Oke, terus ini berhubungan. Jadi ini jelas ya, berarti apa yang terjadi? Pertama, kalau kita tidak gembira, berarti semangat kita akan patah. Benar kan ya? Ketika semangat patah, maka habislah harapan hidup kita akan masa depan sebenarnya. Oke. Lalu, coba kita pikir baik-baik. Saya teringat lagi itu ya, si Isa Al-Masih pernah ngomong begini. Dia bilang, buat apa khawatir? Apakah kekhawatiran itu dapat menambah sejengkal hidupmu? Sejengkal itu gimana? Sepanjang gini, menambah jengkal hidupmu. Nah, artinya apakah dengan kekhawatiran itu bisa menyelesaikan persoalanmu? Ya, kan tidak ya. Nah, malah seringkali yang terjadi adalah sebenarnya apa yang kita khawatirkan justru seringkali tidak terjadi. Betul nggak ya? Seperti tadi lah ya, saya khawatir, saya takut kena COVID. Ternyata sampai di sana justru ceknya bersih, nggak ada apa-apa, paru-paru bersih semuanya gitu ya, baik antigen, baik pun PCR gitu, semua nggak ada apa-apa. Jadi itu hanya karena ini stres katanya, karena udah nggak tidur ya, mikirin kayak begini. Nah, coba teman-teman bisa bayangin nggak? Dan ini ada sebuah bukti. Dan saya kekhawatiran itu menambah hasil? Enggak. Yang ada tambah hancur. Kasarnya begitu kan ya teman-teman. Jadi oleh sebab itu teman-teman, dalam situasi sekarang, mari kita bangkitkan semangat menghadapi sebuah kenyataan, anggap sebuah perubahan era yang harus, atau perubahan era yang harus kita hadapi. Mau tidak mau, jangan takut, tetapi penuh hadapi dengan penuh bijaksana tentunya, ya kan? Jangan menghadapi dengan penuh ketakutan maksud saya. Ya, tapi juga jangan konyol menyatakan ini tidak ada begitu ya. Ini sudah banyak bukti kok, ya kan ya. Kita jangan konyol seperti itu. Tetapi kita optimis, semangat yang menggebu-gebu menghadapi dengan hari hidup ini dengan penuh harapan ya. Bukan berarti kita meniadakan kenyataan gitu kan. Ya, sekarang kita lihat banyak orang bikin statement-statement yang akhirnya merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain sebetulnya. Oke ya. Nah, survei menunjukkan teman-teman, kemarin saya dikirimin teman sebuah video, yaitu yang sangat menarik sebetulnya, di mana dikatakan kenapa Wuhan yang pertama kali sangat parah di dunia, mereka begitu cepat pulih. Nah, rupanya di sana itu masing-masing warga masyarakat di Wuhan itu, di China itu, mereka itu saling memberi semangat.
media-media yang terbitkan itu bukan tiap hari mau ceritakan sesuatu yang tambah itu ya, tambah suram gitu. Tetapi media-media di sana itu justru memberikan informasi-informasi yang membuat masyarakat itu naik semangatnya, gembira begitu ya, saling mendukung secara moral ya, secara material gitu ya. Nah, kemudian media-media di sana kan bukan menghasut ya, bukan malah ada ya lawan politiknya ngomong yang enggak gitu ya, karena nggak suka dengan pemerintahannya, nggak ada gitu. Jadi tiap hari itu ya media-media itu menerbitkan kata-kata yang menghibur, memberi semangat, optimisme, dan mereka tuntas dengan begitu cepat. Iya kan? Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, jelas sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Mari kita hadapin kenyataan hidup ini dengan penuh optimisme, semangat yang menggebu-gebu, tetapi tentu dengan hati yang bijaksana. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya, gimana sih kita bisa nggak khawatir? Ya, apakah benar statement Isa Al-Masih tadi mengatakan bahwa kita bisa terhindar dari kekhawatiran? Tentu dia bukan berarti sama sekali kita nggak khawatir. Nah, kalau manusia nggak khawatir itu juga bahaya teman-teman. Ya kayak gini lah kan, dia nggak waspada, dia kesana kemari itu bebas-bebas saja. Tentu itu juga masalah. Tentu maksud secara konteks keseluruhan tidak begitu. Yang dia maksud dia bilang begini, hadapilah kenyataan. Hari demi hari dia bilang. Maka dia katakan begini kan. Dia bilang jangan khawatir hari esok. Yang kita khawatir biasanya hari besok kan, bukan saat ini. Saat ini kan kita nyata baik-baik saja. Nah, dia bilang apa? Karena hari esok punya kesusahan sendiri, dan kesusahan sendiri itu cukup untuk hari itu. Jadi kita akan beres masalah hari ini. Ini udah teman, ya kan, ketika saya rekam ini dalam kondisi sudah sore nih teman-teman. Oke ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ya. Jadi dia mengatakan bukan sama sekali nggak ada kekhawatiran, nggak normal juga ya, karena seseorang justru karena ada kekhawatiran membuat sebuah persiapan yang kadang-kadang lebih baik. Tetapi maksud dia jangan sampai kekhawatiran itu melemahkan semangat kita dan menghabisin optimis kita dan menjadi pesimis, dan itu justru akan membuat kita jadi tidak produktif dan semakin hari kita malah semakin down ya, dan membuat kita makin stres sedangkan hasilnya tidak ada begitu. Oke, lalu satu hal yang tentu menarik ya. Jadi Bang mengatakan, dan Isa Al-Masih ngomongan begini nih, lihat burung-burung di udara katanya. Dia tidak khawatir ya. Dia tidak perlu susah-susah mikirin masa depan, tapi dia bilang ya Tuhan di atas itu memelihara dia loh. Tapi dia nggak suruh burung itu tidak mencari makan loh ya, hanya duduk di atas dahan pohon tentunya ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang di atas ya, dan dekatinlah kita sama Tuhan. Jadi saat ini mari kita tinggalkanlah keegoisan kita untuk secara sisi manusia ya. Udah saatnya kita ya, karena segala material di dunia itu kelihatannya sudah tidak bisa membantu kita. Maka tidak ada satu-satunya cara adalah kita berserah penuh ke hadapan pencipta kita. Oke, teman-teman, tetap semangat hadapi perubahan era ini dengan penuh optimisme. Ingat, berserah diri kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan menyertai Anda dan saya. Oke, salam wisdom untuk Anda semua.